Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajmain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Tema di malam hari ini seputar jangan menyerah. Saya tahu banyak orang yang banyak tantangan, banyak yang digoda, maka jangan menyerah. Kalau ada godaan dari janda, maka hati-hati dengan kehidupan kita. Hati-hati dengan apa yang menimpa diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia, tentunya kita tidak luput dari yang namanya cobaan. Setiap hari ada berbagai masalah yang harus kita hadapi dalam hidup. Mulai dari masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah di sekolah, masalah di kantor, dan lain sebagainya. Maka setiap hari pasti kita menghadapi ujian yang bermacam-macam. Ada yang di kantornya, ada yang di rumahnya, ada yang sama tetangganya, ada yang sama orang tuanya, ada yang sama anak sendiri, dan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi setiap hari. Terkadang masalah-masalah tersebut datangnya bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita dan membuat kita merasa lelah menghadapinya. Namun suka atau tidak suka kita harus tetap menghadapi masalah tersebut. Karena kita yang berada dalam permasalahan tersebut. Maka kita harus mencari jalan keluar, bukan mencari kambing hitam. Atau menggantungkan persoalan kita dilempar ke orang lain karena kesalahan dari ini atau kesalahan dari sana dan lain sebagainya. Karena lari atau menghindari masalah bukanlah penyelesaian masalah tersebut dan bukan penyelesaian yang baik. Kalau merasa putus asa dan ingin menyerah dalam menghadapi cobaan hidup, ingatlah 6 hal berikut ini. Pertama, Allah tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Dan ini juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah membebani seorang hamba dengan sebuah beban yang dia tidak mampu kerjakan. Maka dalam kehidupan sehari-hari pasti Allah memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan permasalahan kita, kemampuan kita. Maka ujian itu akan menimpa kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Yubtalal mar'u ala qadri dini. Seseorang itu akan diberi ujian, cobaan sesuai dengan kadar keimanan yang ada di dalam dirinya. Kalau imannya fihi salabah, kalau imannya kuat, berarti ujiannya lebih besar. Kalau imannya lemah, ya ujiannya juga akan lemah. Yang kedua, tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah mengalami cobaan hidup. Untuk kita hidup lebih baik, lebih bahagia, maka atau berhasil dalam kehidupan bukan dalam waktu singkat dia lompat menjadi orang pengusaha besar atau menjadi orang-orang yang terkenal atau apapun itu. Maka itu pasti dia mengalami banyak cobaan dan ujian. Dan dari ujian cobaan tersebut dia banyak pelajaran. Yang ketiga, ingatlah selalu ada orang-orang yang sayang sama kita. Ketika kita punya permasalahan, sebagian orang akan mendekat dengan kita. Sebagian orang akan senantiasa berusaha menjaga kita, memberikan solusi pada kita. Atau membantu dan menolong kita. Apakah itu dalam bentuk orang tua, atau istri, atau suami, atau anak, atau tetangga, atau sahabat.
Pasti ada orang yang sayang sama kita. Ketika kita menghadapi masalah, dia pasti akan mendekat dengan kita. Dan itulah sahabat terbaik kita. Ketika kita punya masalah, malah dia membantu kita. Yang keempat, Allah akan berikan bantuan kapanpun untuk mereka yang membutuhkan bantuan Allah. Kalau kita membutuhkan Allah, ya pasti Allah akan menolong kita. Kapan kita punya harapan kepada Allah, permintaan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan bantuan kepada kita sebagai hambanya. Yang kelima, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Sebagaimana setiap penyakit ada obatnya, kecuali dua. Kematian dan orang yang sudah tua. Yang keenam, kesabaran selalu berbuah manis. Di balik ujian pasti ada cintanya Allah. Di balik ujian pasti ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan dalam surat Yusuf, "Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun." Jangan kalian sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Kalau orang Islam tidak mengenal yang namanya putus apa? Putus asa. Maka jangan menyerah. Pasti engkau akan menemukan jalan. Punya niat baik, terus mengejar tujuan baiknya. Yang jomblo itu niat baiknya mau nikah, tapi nggak nikah-nikah. Yang penting dapat pahala niat. Ya. Coba perhatikan pesan ini. La tai'as fa'adatan ma yakunu akhir miftahun fi majmu'atil mafatih huwal munasib li fathil bab. Jangan sekali-kali putus asa karena kadang-kadang dalam banyak kunci yang kita pegang bisa jadi kunci terakhir itu adalah kunci pintu yang kita ingin buka. Sudah mencoba beberapa kunci, ternyata ini kunci terakhir itu adalah akan membukakan pintu kita. Maka ketika kita sebagai hamba Allah, jangan menyerah. Walaupun masih ada 1% harapan, ya, 0,5% harapan aja terus mengejar harapan tersebut. Maka bisa jadi dalam kunci yang kita pegang itu 5, 10, 11 lagi coba ini kunci yang mana? Kita coba satu persatu, jangan menyerah karena bisa jadi kunci terakhir adalah kunci yang akan buka pintu untuk kita. Ketika orang itu ditanya, "Inni ata'allam," saya merasakannya sakit. Lalu dijawab oleh Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Ya, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Lalu dia bertanya lagi, "Laisa indi ahad." Saya enggak punya siapa-siapa. Ingat, Allah itu dekat dengan kita. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Allah lebih dekat kepada kita dibanding yang kita tahu urat leher kita. Allah itu sangat dekat dengan hamba. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba bertanya tentang Allah, Allah itu dekat. Semua pertanyaan dalam Al-Quran katakanlah kecuali satu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba itu bertanya tentang Allah Jalla Jalaluh, maka Allah itu maha dekat Jalla Jalaluh. Kemudian dia mengadu lagi, "A'tini amalan ya Rabb." Wahai Rabbku, berikanlah harapan kepadaku. Allah langsung balas atau menjawab, "Inna ma'al usri yusra." Setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudahan. Maka kalau kita punya permasalahan, kita persulit, Allah persulit. Kalau kita permudah, Allah permudah. Kadang-kadang belum apa-apa udah banyak kesulitan, banyak pusing. Belum lamar kerja, udah bilang, ya banyak yang ditolak di kantor itu, di perusahaan ini. Maka dia jadi pusing duluan. Udah rusak harapannya. Bagaimana mau diterima sedangkan dia sendiri aja sudah membebani diri dari awal. Sudah merusakkan pikiran, hati, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita naik pesawat, kita duduk nyaman, santai, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah, bahkan ada yang tiduran, bahkan ada yang makan, ada yang ngobrol, ada yang tertawa. Padahal dia nggak tahu pilot itu pinter atau tidak. Pesawat itu akan sampai atau tidak, jatuh 10 menit take off, hilang kontak, mati semua. Bisa jadi betul? Dan kita semua begitu, yakin kita bahwa di dalam pesawat nyaman, duduk santai, senyum, ada yang tertawa. Padahal dia gak ada rasa khawatir. Padahal yang bawa pesawat itu adalah manusia. Bisa-bisa salah juga. Kita udah hidup di dunia, udah yakin Allah yang ngatur, tapi masih gelisah aja dengan urusan dunia. Kita takut anak kita gimana, nanti kehidupan ke depan gimana. Makan minum anak kita, keuangan anak kita dan lain sebagainya. Kemudian dia bertanya, protes lagi. Kaifa li ahlami an tatahaqqaq? Bagaimana impianku itu akan segera terwujud? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Coba perhatikan. Coba di sini ada sebuah perkataan yang indah. Walau kanat wa alanna lahul hadid. Ini ayat Quran, surat Saba. Walau kanat dhurufu ka aqsa minal hadid, ya. Fallahu qadirun ala an yulayyinuha laka. Thiq billah. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi itu lunak buat Nabi. Ya, apapun beliau membentuk, apapun bentuknya beliau bisa gampang. Kenapa? Karena dipermudah oleh Allah. Dibuat lunak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan yang kau hadapi, permasalahan hidup atau permasalahan yang lain, Allah mampu Jalla Jalaluhu untuk melunakkan itu permasalahan kita, ya, sebagaimana besi dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan thiq billah, percayalah dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. La tayas, jangan putus asa. Idza haramaka Allahu ma tuhib, apabila Allah menghalangimu sesuatu yang kau cintai. Ya, kadang-kadang kita kepingin betul itu. Ternyata dibuat penghalang yang kuat oleh Allah. Bangunan yang kokoh sampai kita tidak bisa menembus itu. Wala tahzan. Pertama, jangan putus asa. Yang kedua, jangan bersedih. Jangan sedih. Idzan jabarta 'ala ta'ayusha ma'a wad'i ulumuk. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki engkau hidup bersama kondisi yang menyakitimu. Dia sakit berhari-hari, subhanallah. Itu dia merasakan kesulitan. Maka kata orang tersebut yang membuat kata tersebut, dia bilang apa? Jangan bersedih kalau engkau diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu engkau merasakan apa? Sesuatu yang begitu menyedihkan dan menyakitkan. Balibtasim, akan tetapi tersenyumlah. La'anna Allah Ta'ala qala bikulli rahmah, karena Allah berfirman dengan segala rahmatnya Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik buat kalian. Maka tadi tuh, jangan putus asa apabila Allah menghalangi sesuatu yang kau cintai, dan jangan bersedih apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan untukmu yang menyakiti hatimu atau engkau merasa susah. Akan tetapi tersenyum, karena bisa jadi di balik itu ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. La tay'as wa in 'azumat ama umniyatuka fahiya tasgharu amama ad-du'a wa qur rabbi zidni ilma. Jangan engkau sekali-kali putus asa walaupun ya besar harapanmu, karena harapan kita walaupun besar, permohonan kita besar, jangan engkau putus asa. Ini gak akan terwujud, gak akan bisa saya begini, gak bisa begitu. Jangan putus asa. Kenapa? Karena harapan kita itu akan walaupun besar, akan mengecil di hadapan doa. Maka Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan berkenankan doa kalian. Ada sebuah perkataan yang indah lagi. Ma khuliqna linai'as, kami tidak diciptakan untuk putus asa. Bal khuliqna linakhudhal haya mutmainnina billah. Akan tetapi kita diciptakan untuk menjalankan kehidupan kita ini dengan tumakninah, dengan tenang. Karena ada di situ Allah. Ketika orang ditanya seorang ulama, ya Syekh, coba kabarkan saya tentang kenikmatan di dalam surga. Beliau cuma menjawab dengan apa? Fiha Rasulullah.
Kenikmatan surga itu karena di dalamnya ada Rasulullah, itu aja. Karena di dalam surga itu ada Rasulullah, itu kenikmatan yang segala-galanya. Lebih indah dari semua. Karena Rasulullah di dalam surga, maka surga itu terasa indah. Lalu surga itu apa kalau nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tay'as idza raja'ta lil wara fala tansa anna as-sahma yahtaju an nurajji'ahu lil wara liyantaliqa biquwwatin ila al-amam. Jangan kau putus asa apabila engkau mundur satu langkah. Kenapa? Karena tuh lihat, dia harus tarik ke mana? Ke belakang untuk apa? Biar itu lebih kencang, kuat. Maka begitu, kadang-kadang kita melangkah satu langkah ke belakang agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagaimana kita bisa menembus dalam, bagaimana kita bisa melewati permasalahan dunia yang kita hadapi. Di sini ada sebuah perkataan yang sangat indah. Nah, coba diperhatikan ini. Fil madrasah yu'allimunaka thumma yakhtabirunak. Di sekolah kita diajarkan dulu apa diuji dulu? Kita ujian dulu apa sekolah dulu, belajar dulu? Halo? Belajar dulu. Berarti ujian kapan? Akhir, benar kan? Belakangan. Tapi kalau dunia beda, kehidupan beda. Kita kalau di sekolah, fil madrasah yu'allimunaka thumma yakhtabirunak. Di sekolah kita diajarkan, baru kita diuji. Betul? Ammal haya fatakhtabiruka thumma tu'allimuka ad-dars. Akan tetapi kehidupan dunia, hidup di dunia ini, kita diuji dulu, baru kita dapat pelajaran. Betul? Maka itu sebaliknya. Kalau kita di sekolah, kita belajar terus, baru kita diuji. Tapi kalau di dunia, kita diuji dulu, baru dikasih pelajaran. Ya, dan inilah kehidupan dunia. Maka disebut al-hayatu madrasah. Kehidupan dunia ini adalah sekolah. Kita diuji, baru diberi pelajaran. Kalau di sekolah, kita yang biasa, kita diberi apa? Uji pelajaran dulu, baru kita diuji. Muhawalataka lis-su'udi binafsika a'zam bikatsir. Engkau berusaha itu bangkit sendiri, itu lebih bagus min intidharika li ahadihim ay yarfa'ak. Lebih bagus dari engkau tunggu orang mengangkatmu. Tuh lihat, ini apa ini? Bebek. Tahu aja. Ya. Ini bebek tuh lihat. Dia kecebur di mana? Di got atau di mana gitu. Tuh lihat. Dia berusaha bangkit sendiri, nggak perlu dibantu. Betul nggak? Ya. Dia berusaha tuh, di gambarnya dia berusaha. Wallahu alam itu beneran apa enggak, tapi ya yang kita lihat zahirnya bebeknya itu lompat sendiri. Artinya apa? Berusaha engkau bangkit kembali itu lebih bagus dibanding engkau menunggu orang mengangkatmu. Jatuh, berusaha untuk bangkit lagi. Untuk semangat lagi, jangan menunggu orang, ya. Wallahi lan taghlibuka dunya wa baina dhulu'ika qalbun mu'allaqun billah. Coba perhatikan. Wallahi lan taghlibuka dunya wa baina dhulu'ika qalbun mu'allaqun billah. Demi Allah, dunia tidak akan mengalahkanmu, sedangkan di dalam dada kita ini adalah ada hati yang bergantung kepada Allah. Selama hati kita masih bergantung kepada Allah, dunia tidak akan mengalahkan kita. Itu orang yang punya kepercayaan bahwa Allah itu pasti akan menolongnya. Al-hayatu amal. Kehidupan ini adalah apa? Harapan. Idza faqadtal amal, faqadtal haya. Haya, kehidupan di dunia ini adalah sebuah apa? Harapan. Apabila kehilangan harapan kita, maka kita kehilangan hidup kita. Ya, banyak orang di antara kita punya harapan kepada Allah. Apabila harapannya itu atau hilang harapan kepada Allah, maka kehilangan hidupnya. Kenapa? Kacau semua urusan. Maka jangan sekali-kali engkau kehilangan harapanmu. Terus berusaha mengejar. Kadang-kadang dia sudah berkali-kali menghafal ayat, menghafal hadis, mempelajari satu pelajaran, tapi berkali-kali gagal, tapi dia tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah, masih bangkit lagi. Kadang-kadang dia berusaha, tapi berusaha itu gagal, dia berusaha bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, karena tidak ada habis-habisnya di dunia ini.
Karena dunia ini penuh dengan pelajaran. Karena kita hidup di dunia, kalau kita hidup di surga, tidak ada pelajaran di dalamnya. Cuma yang kita dapat adalah kenikmatan di dalam surga tersebut. Laitai asmin hayatin abkat qalbaka. Jangan sekali-kali engkau putus asa dari kehidupan yang membuat hatimu itu menangis. Membuat hatimu menangis. Wa qul ya Allah awidni khaira. Katakan wahai Rabb, gantilah apa yang menimpa diriku itu dengan yang lebih baik. Fal huznu yarhalu bisajdah. Karena kesedihan itu akan hilang dengan satu sujud di hadapan Allah. Wal farahu ya'ti bida'wah. Karena kegembiraan itu kita mengajaknya, kita memanggilnya dengan sebuah panggilan. La tayas, jangan kau putus asa. Kenapa? Kana Bilalun yushabu ala ramda. Nah, Bilal bin Rabah sahabat Nabi itu diseret di atas padang pasir tuh, panas di siang hari. Maka dia tidak putus asa. Thumma rufi'a 'ala al-Ka'bah li raf'i nida. Lalu disuruh Nabi berdiri di atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Dia tidak putus asa, walaupun dia diseret di atas padang pasir itu yang begitu panas. Bayangkan, beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah dan Rasulnya, maka Nabi SAW meminta beliau untuk berdiri atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Jangan putus asa. Yusuf dulu, alaihissalam, Nabi Yusuf di dalam penjara di Mesir. Tapi tiba-tiba karena Allah memberikan kemuliaan dan beliau tidak putus asa, beliau keluar dari penjara itu menjadi penguasa. Ya, punya jabatan, punya kekuasaan. Padahal dulu beliau di penjara tersebut. Sedangkan ternyata beliau yang ngatur penjara dan orang-orang yang masuk penjara. Illam tahsul ala ma aradta yawman fala taqul min su'i hadhi bal qul la'alla Allah arada liyal afdal. Apabila engkau tidak mendapatkan apa yang kau harapkan pada suatu waktu, jangan katakan karena keburukan nasibku. Akan tetapi katakan bisa jadi Allah belum menghendaki yang terbaik. Atau la'alla Allah arada lil afdal. Jangan-jangan Allah menginginkan yang terbaik untukku. Atau jangan-jangan ini yang terbaik untukku. Apabila engkau gagal untuk mewujudkan impianmu atau harapanmu, maka rubahlah cara hidupmu, bukan prinsipmu. Karena pohon itu kalau merubah apa? Daunnya atau akarnya. Begitu hidup kita. Kalau merasa gagal, jangan berusaha untuk merubah prinsipmu, akan tetapi rubahlah cara hidupmu. Karena pohon ini merubah apa? Nah, daunnya bukan akarnya. Kullama dhaqat 'alaika nafsuka la tashtaki al-insan. Setiap kali engkau merasakan kesulitan, kesusahan, jangan mengadu kepada manusia. Bal raddid, akan tetapi baca ayat berikut ini. Rabbi inni qad massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini adalah doa Nabi Ayub. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub bisa cerita sama Allah, minta kesembuhan, tapi beliau cuma mengadu, menceritakan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya permasalahan atau kesulitan di dunia, maka usahakanlah dirimu untuk mengulangi ayat yang dibacakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni qad massani ad-durru wa anta arhamur. Coba baca bersama-sama. Rabbi inni qad massani ad-durru wa anta arhamu ar-rahimin. Rabbi inni qad massani ad-durru wa anta arhamu ar-rahimin. La tay'as mahma 'asafat bikal hayah. Jangan putus asa walaupun engkau mendapatkan banyak goncangan di dalam kehidupanmu. Fa innallaha alladhi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Karena Allah yang maha kuasa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dari yang mati yang hidup.
Coba kita dulu mati, kita dihidupkan. Kemudian dari kita yang hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadirun ala ayyaj'ala laka makhrajan wa yarzuquka min haitsu la tahtasib. Allah Maha Kuasa untuk memberi jalan keluarmu dari setiap permasalahan yang kau hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang kau tidak duga-duga. Itu tiba-tiba ada rezeki sendiri. Ada yang antar makan ke kita sendiri. Tanpa kita minta. Subhanallah, kan gitu. Awalnya dia ngantar makan dulu, habis itu kita diantarin makan, wah perhatian, habis perhatian jadi kepikiran, jadi pikiran masuk ke dalam hati. Udah hati, waduh urusannya udah terbalik. Beliau udah tahu siapa dirinya. Coba lihat, ini bunga ini ada tumbuhnya di mana? Di mana? Lihat. Hunalika daiman wardah tanbutu baina as-sukhur li'annaha aradat an takuna mukhtalifah. Hunalika daiman wardah fi dakhili kulli minna ta'ishu raghma kulli syai' amaluna fi rabbil alamin dauman la yanqati'. Ini artinya selalu ada mawar yang tumbuh di antara apa? Bebatuan. Karena dia memang apa? Ingin tampil apa? Beragam. Selalu saja ada mawar yang tumbuh pada diri masing-masing dari kita. Apapun adanya, harapan kita kepada Rabb semesta alam tak akan pernah putus. Maka coba lihat nih, daunnya itu tumbuh di mana? Bunga itu tumbuh di mana? Di antara bebatu. Berarti dia mau tampil berbeda, ya. Maka kita tidak boleh putus asa selama masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa meski penderitaanmu berkepanjangan. Sudah banyak masalah sekitar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kemudahan atau jalan keluar itu seperti janin di perut ibunya. Jika dia keluar sebelum waktunya bisa cacat atau mati. Betul? Kalau bayi itu 5 bulan atau di bawah 5 bulan keluar, kalau 6 bulan itu masa kehamilan paling kecil ya. Paling dikit itu adalah masa kehamilan perempuan 6 bulan. Dan maksimal antara 9 dan bisa setahun. Ustaz Yusri kan udah ahli fikihnya, ya. Maka setahun perempuan bisa hamil, anaknya keluar udah kumisan. Anaknya itu keluar, kalau istrinya hamil setahun itu subhanallah. Itu bisa keluar anak, itu bisa jalan, bisa makan, kumisan udah jadi itu, udah lengkap. Maka kita tidak boleh putus asa, walaupun penderitaan kita ini berkepanjangan terus. Gak ada habis-habisnya, bertubi-tubi datang. Kemudahan pasti akan ada jalan keluarnya. Dia pasti akan datang pada saat yang ditentukan Allah. Karena kalau dia keluar sebelum waktunya seperti janin kalau keluar dari ibunya. Kalau dia keluar dari rahim ibunya, belum waktunya bisa cacat dan bisa mati. Biarkan dia akan datang pada waktunya secara sempurna. Biarkan dia akan lahir secara normal. Ya. Nanti untuk memastikan bagimu bahwa memang terlebih dahulu harus ada keletihan. Harus ada kesulitan dulu. Ya. Perempuan itu sehari 2 hari hamil punya anak langsung? Enggak. Dia pasti ada masa kehamilannya. Masa dia merasakan sakit, gak bisa tidur, ngeluh, ngidam dan lain sebagainya. Baru dia bisa melahirkan anaknya. Coba apa lagi? Jangan banyak berputus asa ketika kehilangan sesuatu yang indah. Seringkali memang sesuatu yang indah itu harus menghilang agar datang sesuatu yang lebih indah lagi. Bisa jadi sesuatu yang indah ini hilang agar mendapatkan yang lebih indah lagi. Ya. Tapi jangan sampai menghilang beneran. Ya. Mencari yang lebih indah, ya. Ya makanan yang lebih enak gitu. Bisa jadi karena kasihan sama dia gitu atau perhatian bisa jadi kan. Ya subhanallah. Bisa jadi juga semuanya.
Jangan pernah berputus asa, ya, karena kekayaan Allah itu tidak akan ada habis-habisnya dan lebih luas dari segala mimpi kita. Itu kekayaan Allah itu nggak ada habis-habisnya. Kalau kita semua di satu bukit minta, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat pada berdiri satu bukit minta semua hajat masing-masing, Allah kasih, tidak akan berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jalla Jalal. Kalau kita banyak permasalahan, banyak urusan-urusan penderitaan kita, ada doa-doa yang bisa meringankan. Kalau kita tertimpa kesusahan, baca doa berikut ini. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baca bersama-sama. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini doa ketika orang merasakan kesulitan. Imam Abu Daud menyampaikan hadis Rasulullah juga doa, ya. Orang kalau dalam ada waktu sulitnya bisa berdoa dengan doa berikut ini. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ayo, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kalau kita senantiasa baca doa-doa ini akan menghilangkan kesedihan dan permasalahan kita. Allah adalah Rabbku. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya, seperti kita benar-benar meminta pertolongan Allah. Ada lebih indah lagi doanya Nabi Yunus. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah bersabda, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah. Coba berkatakan. Doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan. Ini doa yang sangat indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya adalah hamba yang zalim. Kata Nabi, sesungguhnya tidaklah seorang muslim membacanya untuk suatu keperluan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ketika Nabi menyampaikan doa hadis tersebut, kata sahabat, ya Rasulullah, ini ayatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanajjainahu minal gham. Kami selamatkan dari kesulitan yang dia hadapi. Itu kan Allah bicara tentang Nabi Yunus. Tentang siapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini doa khusus Nabi Yunus. Kata Nabi, coba ayat berikutnya. Lanjut ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanajjainahu minal ghammi. Allah selamatkan, kasih jalan keluar untuk Nabi Yunus sesudah beliau baca zikir ini atau doa ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan begitu pula kami selamatkan, kami kasih jalan keluar untuk setiap orang-orang beriman. Maka boleh kita berdoa dengan doa tersebut. Karena ini adalah doa Nabi Yunus. Ketika beliau sudah gelisah dengan kaumnya, gak ada yang beriman, beliau pergi sendiri. Tanpa ada perintah dari Allah. Beliau naik kapal dan kita udah tahu ceritanya. Harus ada yang dibuang. Karena kapalnya udah ada kelebihan, harus ada yang buang. Akhirnya mereka ini ternyata dia dipandang orang soleh. Tapi ujung-ujungnya ya dia dibuat undayan, akhirnya dia keluar namanya terus. Udah dibuang. Maka Allah katakan kepada ikan, aku kirim Yunus untukmu, engkau jaganya, bukan menjadi makanan. Nah, pas dibuka mulut, masuk, udah. Masuk untuk jaga, bukan untuk dimakan. Maka beliau di dalam perut ikan, di dalam 3 kegelapan. Gelapnya laut, gelapnya perut ikan, gelapnya malam hari. Di 3 kegelapan. Lalu beliau berdoa. Kalau beliau tidak termasuk orang yang berzikir, pasti dimusnahkan oleh Allah. Habis oleh Allah. Tapi karena
Allah katakan apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Yunus itu tidak termasuk orang yang bertasbih, akan dihilangkan. Ya, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalah Nabi Yunus alaihissalam itu kan berat. Pergi tambah diperintah dari Allah, Allah kasih pelajaran yang begitu berat kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim Yunus itu dalam perut ikan agar beliau ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan itu, padahal malaikat dengar tasbihnya beliau di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata malaikat, ya Allah, sautun ma'ruf makanu majhul. Ya Allah, ini suara yang kita kenal tapi tempatnya kita enggak tahu di mana. Langsung keluar dari perut ikan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran untuk beliau. Karena seorang rasul, maka ketika Nabi Musa alaihissalam dalam Sahih Bukhari, ketika beliau berdiri khatib di Bani Israel, ketika ditanya man a'lam ahli al-ard, siapa orang yang paling alim di muka bumi pada saat itu, sebagai rasul ya saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih pelajaran, nih kalau kamu merasa alim, ada lebih alim lagi. Pergi sana, ketemu dengan hambaku yang saleh. Dan Allah ceritakan di cerita ketiga dalam surat Al-Kahfi. Allah ceritakan, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Khidir itu nabi bukan wali. Karena tingkatan nabi lebih tinggi daripada wali. Kalau kita bilang Nabi Khidir itu wali, bahaya. Berarti tingkatan wali lebih tinggi, gak mungkin. Wali belajar sama nabi wajar, nabi ngajarin nabi boleh, tapi wali ngajarin nabi itu berbahaya. Gak mungkin. Ya. Atau ada presiden didudukin sama kelurah, nih Pak saya ngajarin ya, wah itu kacau itu. Ya, presiden diajarin sama Pak Lurah atau Pak RT gitu. Bapak nggak ngerti peraturan, duduk sini saya ajarin. Kan bahaya itu. Kalau pejabat sama pejabat saling menasehati masih terima. Tapi RT saya nasehatin pejabat, wah kesal. Maka Nabi Khidir adalah nabi, tapi masalah hidup atau wafatnya jadi khilaf antara para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.